Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kitab Syarah Kasifatus Saja. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadratin jami'i masyayikh Lirboyo wa bil khusus Romo Kiai Haji Abdul Karim, Romo Kiai Haji Marzuki Dahlan, Romo Kiai Haji Akhirus Ali, Romo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki wa usulihim wa furu'ihim wa qurbatihim wa ila hadratin khususun mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha an tu'mina bi rusulihi. Kita masih menjelaskan tentang rukun iman. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, yang kedua, yang ketiga iman kita kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. 3 pembahasan itu sudah kita bahas. Dalam pengajian yang lalu kita memasuki rukun iman yang keempat, yaitu kita iman kepada utusan-utusan Allah atau Rasulullah, utusan-utusan Allah. Wahum afdalu ibadillahi ta'ala. Para Rasul Allah atau utusan-utusan Allah adalah lebih utama-utamanya hamba-hamba Allah. Qala ta'ala wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Allah Ta'ala berfirman, seluruh utusan, seluruh rasul telah kami utamakan atas seluruh alam semesta ini. Bi an ta'taqida anna Allah Ta'ala arsala lil khalqi rasulan rijalan la ya'lamu adadahum illallahu. Dengan kita meyakini, Anda meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengutus kepada makhluk, kepada umat manusia seorang rasul yang laki-laki, yang tidak ada yang tahu jumlahnya berapa kecuali Allah. Jadi jumlah rasul, jumlah utusan Allah itu yang diutus oleh Allah untuk umat manusia itu tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali hanya Allah yang tahu. Kita tidak ada yang tahu. Awwaluhum Adamu wa khatimuhum wa afdaluhum sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Yang pasti Rasul atau utusan Allah itu diawali dengan Nabi Adam dan diakhiri dengan semulia-mulianya Rasul, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min nasli Adam alaihissalam. Semua nabi, semua rasul, utusan Allah itu semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Ya tentu saja, karena kan Nabi Adam itu Abul Bashar. Jadi bapaknya manusia.
Karena itu seluruh nabi, seluruh rasul itu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim fi da'war risalati. Para rasul itu adalah orang yang jujur, orang yang benar di segala ucapannya dalam mengajak atau dakwah, menyampaikan risalahnya. Wa fima ballaghuhu anillahi ta'ala, dan jujur benar dalam sesuatu yang mereka sampaikan itu dari Allah. Wa fil kalami al-urfi nahwa akaltu syaribtu, dan dalam ucapan umum, ya, dalam ucapan umum seperti akaltu, syuribtu, aku makan, aku minum, ya artinya bahwa para rasul itu benar, bahkan bukan hanya dalam hal menyampaikan risalah saja, menyampaikan wahyu, menyampaikan dakwah, menyampaikan apa yang dari Allah. Bukan hanya itu saja yang benar dan jujur, tapi juga dalam ucapan keseharian, ucapan umum seperti saya makan, saya minum, atau pembicaraan yang lain. Jadi Rasul baik dalam aspek sebagai Rasul, sebagai Nabi, atau sebagai basyariah, sebagai manusia biasa gitu, itu pun shadiqun, itu pun jujur dan benar, seperti itu. Wa annahum ma'sumuna minal wuqu'i fi muharramin aw makruhin, dan para rasul utusan Allah itu maksum. Maksum itu terjaga, ya kan, kenyataannya dalam hal sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang makruh. Jadi para rasul terjaga, artinya tidak akan dan tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang makruh. Wa annahum muballighuna ma umiru bitablighihi lil khalqi wa in lam yakun ahkaman, dan sesungguhnya para rasul, para utusan Allah itu menyampaikan sesuatu yang telah diperintahkan dengan menyampaikan sesuatu itu kepada makhluk atau kepada umat manusia, meskipun sesuatu itu bukan dalam bentuk hukum. Meskipun sesuatu itu bukan hukum. Artinya yang disampaikan oleh Rasul itu kan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri itu kan ada muhkamat, ada mutasyabihat, ya kan? Jadi tidak semuanya muhkamat, tapi juga ada mutasyabihat. Tidak semua yang disampaikan oleh Rasul itu kaitannya dengan hukum, tapi juga kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan cerita-cerita masa lalu, kemudian kaitannya dengan hari akhir, kaitannya dengan sesuatu yang gaib seperti jin, malaikat dan lain sebagainya, itu semua disampaikan oleh Rasul itu. Wa annahum hadiquna bihaitu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusumi wa muhajajatihim wa ibtali da'awihim. Dan ya, seorang para rasul juga adalah hadiqun, orang yang jenius, limpat jenius, ya kan? Dengan sekiranya mereka para rasul itu, di dalam diri para rasul itu memiliki kekuatan atau kepastian, kudrah, ya kan?
atau kemampuan untuk mengalahkan musuh, ya kan, dan untuk mengelemahkan orang-orang yang mengajak beradu argumen, mengajak beradu hujjah gitu, dan juga dapat membatalkan mampu juga menundukkan, mengalahkan orang-orang yang ingin menggagalkan dakwanya para rasul. Nah ini, jadi letak hadikun, ya hadikun itu jenius atau istilah dalam teologinya itu fatonah, ya. Nah itu letaknya adalah para rasul itu punya kemampuan mengalahkan musuh-musuhnya, punya kemampuan mematahkan hujah argumentasi yang ingin melemahkan atau yang ingin membatalkan dakwanya, seperti itu. Oke. Fahadi sifatul arba'atu tajibulil mursalina. Maka sifat yang 4 ini itu wajib bagi para rasul. Sifat yang 4 itu, yang pertama adalah siddiq, yaitu shadiqun, ya kan? Lalu kemudian yang kedua itu maksum, yang ketiga itu mubalighun, yaitu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Yang keempat itu hadikun, yaitu cerdas atau jenius. Jadi jujur, ya, yang pertama jujur, shadiqun, lalu kemudian yang kedua maksum, yaitu terjaga dari kesalahan, lalu kemudian mubalighun, yang ketiga mubalighun, menyampaikan segala sesuatu yang datang dari Allah untuk makhluk. Kemudian yang keempat adalah hadikun, adalah cerdas ataupun jenius. Nah, keempat sifat ini adalah wajib ada pada diri para rasul, para utusan Allah. Wa amal anbiya'u ghairul mursalina fala yakununa muballighina. Sedangkan para nabi yang bukan rasul itu tidak ada yang muballighin, tidak ada yang menyampaikan wahyu, tidak ada yang menyampaikan risalah kepada umat. Artinya tidak wajib. Itu tidak wajib atau tidak harus, tidak ada keharusan untuk menyampaikan risalah, kenabian atau wahyu kepada umat manusia. Kalaupun dalam kehidupan para nabi itu tentu saja ada percakapan, ada perkataan-perkataan yang isinya ajaran, ada teladan-teladan. Lah itu secara otomatis, karena itu adalah sebuah kehidupan nyata yang tidak bisa dihindari, seperti itu. Jadi kalau rasul itu seorang nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah dan wahyu dan ajaran kepada umat manusia, sedangkan nabi itu tidak wajib menyampaikan risalah dan ajaran kepada umat manusia. Wa inna ma yajibu alaihim ayyuballighun nasa annahum anbiya'u. Nah, tapi katanya wajib bagi para nabi itu menyampaikan kepada umat manusia bahwa mereka, para nabi itu adalah anbiya, para nabi yang diutus oleh Allah. Liyuhtaramu, supaya manusia itu menghargai atau memuliakannya. Maksudnya karena Rasul itu kan utusan Allah, sehingga harus memberi kabar kepada umat manusia bahwa saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu kan seperti itu.
Nah, tapi Nabi Muhammad itu ada dua teori. Teori yang pertama itu dakwah sirri, dakwah clandestine atau di bawah tanah, lalu kemudian setelah itu alaniyah, secara publis atau terang-terangan. Dakwanya ada dakwah clandestine, dakwah sirri, ada dakwah kemudian semakin besar dakwah yang terang-terangan. Wasahihu fihim al-imsaku an hasrihim fi adadihim. Yang benar ya kan tentang para nabi itu mengekang atau menjaga untuk menghitung jumlah para nabi. Artinya yang benar kita tidak perlu menghitung, katanya kita tidak perlu menghitung berapa para nabi itu. Li'annahum rubbama ada ila itsbatin nubuwati war risalati liman laisa kadzalika fil waqi'i. Karena apa? Katanya karena terkadang itu kan kita sampai menetapkan label atau gelar kenabian dan kerasulan kepada orang yang ternyata bukan rasul pada kenyataannya. Gitu. Jadi kita tidak perlu membatasi berapa nabi, berapa rasul. Gitu. Karena boleh jadi katanya terkadang kita mengklaim atau menunjuk atau menetapkan bahwa tokoh ini, tokoh itu adalah nabi misalkan. Padahal kenyataannya bukan nabi gitu. Au ilan nafi dzalik aman huwa kadzalik fil waqi'i. Atau itu justru menafikan gelar kenabian dan kerasulan itu dari orang yang pada kenyataannya mereka itu adalah nabi dan rasul. Nah, itu kan jadi kecele gitu. Jadi boleh jadi sebaliknya gitu ya. Kita menafikan atau tidak menganggap nabi atau rasul kepada orang yang pada kenyataannya justru dia itu nabi dan rasul. Seperti itu. Jadi karena saking banyaknya jumlah nabi dan rasul, gitu kan, jumlah nabi dan rasul tidak terbatas, hanya Allah yang tahu berapa jumlah pastinya gitu. Sehingga kita tidak boleh mudah itu mengklaim atau menganggap tokoh A, tokoh B ini adalah nabi, mengklaim, menganggap bahwa si C, si D ini bukan nabi. Karena boleh jadi yang dianggap nabi itu bukan nabi, yang dianggap bukan nabi justru dia adalah nabi. Seperti itu. Fayajibu asdasdiqu bi anna lillahi rasulan wa anbiya'an 'alal ijmali. Maka wajib kita percaya bahwa bagi Allah itu terdapat utusan-utusan dan para nabi secara global saja. Artinya yang pasti itu bahwa rasul itu memiliki utusan, Allah itu memiliki rasul, utusan dan memiliki para nabi itu. Dan itu harus kita percayai. Qala As-Suhaimi, na'am, betul gitu. Imam Suhaimi berkata betul. Yajibu 'alal mu'mini ay ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khaddamahu ma ar-rasuli al-madhkurina fil Qur'an hatta yu'minu wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan. Nah, wajib bagi orang yang beriman, orang mukmin ya, itu mengetahui dan mengajarkan ya kan kepada bocah cilik ya, kepada anak-anak
pada para perempuan, kepada para pembantu. Mengajarkan apa? Mengajarkan nama-nama Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga mereka beriman dan percaya seluruh nama-nama Rasul, seluruh Rasul secara terperinci. Wa alla yadhunnu yadinnu ya annal wajiba alaihim, ya kan, al imanu bi Muhammadin faqat, ya kan, dan jangan menduga gitu, jangan menganggap bahwa yang wajib, ya kan, bagi semuanya, baik anak kecil, perempuan dan manusia semuanya, jangan menganggap yang wajib itu hanya iman kepada Muhammad saja gitu. Fa innal imana bijamil anbiya'i gitu. Maka sesungguhnya iman harus percaya kepada seluruh nabi. Jadi bukan hanya percaya kepada Nabi Muhammad saja gitu. Sawa'un dzukira ismuhu fil Qur'an am lam yudhkar wajibun ala kulli mukallafin. Baik ya nama-nama Rasul itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu wajib beriman, kita ini beriman bagi seluruh mukallaf. Yaitu orang muslim yang akil baligh gitu ya. Wa hum ay al-madhkuruna fil Qur'ani 26 aw 25, ya kan. Nah, nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, nama-nama Rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu sebanyak 26 atau 25 nabi atau 25 Rasul. Nah, dhamtuha fakultu, nah aku menadzamkan, mensyairkan nama-nama Rasul yang ada 26 atau 25 itu dengan berkata asma'u rusulin bi Qur'anin alaika tajib ka Adama Zakaria ba'da yunusihim. Jadi nama-nama Rasul yang ada dalam Al-Quran wajib kamu ketahui, wajib kamu imani. Seperti Adam, Zakaria, setelah itu Yunus, ya kan. 3 Nuhin wa Idris Ibrahim wal Yasa. Nuh, yang keempat Nuh, Ibrahim, Idris 5, Ibrahim 6, Yasa 7, Ishak 8, Yakub 9, Ismail 10, Solihihim 11, Nabi Soleh, itu kan. Ayub 12, Harun 13, Musa 14, Ma'a Syu'aibihim dan Nabi Syu'aib 15. Kemudian Dawud 16, Hud 17, Uzair 18, Yusuf thumma Yusufihim 19, Yusuf. Kemudian 20 Lut, 21 Ilyas, 22 Dzulkifli, awit takhoda. Kemudian atau kita ambil lagi Yahya, Nabi Yahya 23, Sulaiman 24, Isa 25, ma'a Muhammadihim dan Muhammadnya para Rasul yaitu 26. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu nama-nama tadi itu yang ada 26. Wa hadza min bahril basit. Ini bagian dari nazam bahar basit. Wa makna ittakhoda anna dzal kifli qila huwa Ilyas. Nah, ini makna dari ittakhoda tadi itu bahwa sesungguhnya Dzulkifli itu kila dikatakan menurut sebagian ulama itu adalah Ilyas. Artinya menurut sebagian ulama yang menganggap bahwa
Ilyas dan Zulkifli itu adalah sama satu orang, beda nama, berarti ya jumlahnya 25 nabi. Tapi kalau menurut sebagian ulama yang mengatakan itu beda orang antara Ilyas dan Zulkifli itu, maka berarti 26 orang atau 26 rasul gitu. Waqila ay huwa Yusha, bahkan menurut sebagian ulama yang lain dikatakan bahwa Zulkifli itu adalah Yusha. Kan Yusha itu yang disebutkan setelah Ibrahim tadi itu. Yusha dan Zulkifli itu sama orangnya gitu. Nah, tapi ya lagi-lagi ini khilaf gitu. Waqila Zakaria, dan dikatakan lagi bahwa Zulkifli adalah Zakaria. Ini menurut sebagian ulama yang lain gitu. Waqila Hizqil ibni al-Ajuz, dikatakan lagi bahwa Zulkifli itu adalah Hizqil ibni al-Ajuz. Hizqil anak perempuan yang tua rentah atau nenek-nenek gitu. Lah ini perbedaan pendapat nih para ulama. Li'anna ummahu kanat ajuzan. Kenapa Hizqil itu disebut Ibnil Ajuz, anak laki-laki perempuan yang tua? Karena ibunya itu ajuz, ibunya itu tua rentah gitu. Fasa'alat Allah al-walada ba'da kibariha fawahabalaha Hizqil. Nah, ceritanya itu ibunya Hizqil itu memohon kepada Allah, memohon agar diberi anak gitu. Setelah beliau sudah tua, kemudian Allah memberinya anak, kemudian diberi nama Hizqil gitu. Nah, ini luar biasa ya. Qaulus Suhaimi. Nah, perkataannya Imam Suhaimi, wa qala sahibu bad'il khalqi qala Wahbun Bishr ibnu Ayyub yusama Dzulkifli. Nah, bad'il khalqi ya. Sahibu bad'il khalqi, pengarang kitab Bad'il Khalqi itu berkata bahwa Wahbun Bishr bin Ayyub, Bishri bin Ayyub gitu ya, itu dinamakan dengan Dzulkifli. Jadi Dzulkifli itu menurut pengarang kitab Bad'il Khalqi itu namanya Bishri bin Ayyub gitu. Kana muqiman bisyam muddata umrihi hatta mata. Beliau mukim atau bertempat tinggal di negeri Syam semasa umurnya, semasa hidupnya sampai meninggal, sampai wafat. Kalau Syam itu sekarang adanya di mana? Di Suriah. Itu Syam itu di Syria itu Syam. Wa kana umruhu khamsan wa sab'ina sanatan. Umurnya Dzulkifli itu atau Wahbun Bishr bin Ayyub itu Bishr bin Ayyub ya, itu umurnya Dzulkifli itu 75 tahun ya. Dan keberadaannya itu sebelum Nabi Syuaib gitu. Intaha. Oh iya, jadi pengarang kitab Bad'il Khalqi itu berkata bahwa Wahbun berkata bahwa Bishri bin Ayyub dinamakan dengan Dzulkifli, seperti itu. Ya. Wa ulul azmi minhum khamsatun. Nah, adapun nabi ulul azmi. Jadi ini kan nabi ya kan yang tidak wajib menyampaikan risalah, kemudian di atasnya rasul. Ya kan, kelasnya nih, hierarkinya. Kemudian di atasnya rasul itu ada ulul azmi itu. Nah, ulul azmi itu apa ini?
ulul azmi itu para nabi, para rasul yang memiliki keistimewaan tersendiri, yang nanti akan dijelaskan apa keistimewanya. Itu ada 5. Fayajibu lama tartibuhum fil afdoliyatihim fil afdoliyati, maka wajib diketahui runutan dari 5 ulul azmi itu dalam aspek keutamaannya. Li'annahum laisu fi martabatin wahidatin, karena 5 ulul azmi rasul yang dinobatkan sebagai ulul azmi itu tidak dalam satu level, tidak dalam satu hierarki atau kelas gitu. Kelas yang berbeda lagi ini. Wal murad minal azmi huna asobru. Maksud dari ulul azmi itu adalah para rasul yang memiliki kesabaran. Wa tahammala al-masyaq awil jazmu, dan mampu mengangkat beban berat dan atau mampu mengangkat prinsip yang kuat dan mantap seperti itu. Kama fasaruhu bihi Ibnu Abbas fil ayat, sebagaimana penjelasan yang ditafsirkan atau dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam sebuah ayat Al-Quran. Jadi ulul azmi itu 5 rasul yang dalam sejarah hidupnya itu, dalam berdakwah, dalam menjalani hidup, dalam menyikapi masalah, dalam respon umat gitu ya, itu dengan penuh kesabaran dan mampu memikul berat beban, ya kan, mampu gitu, dan tetap tegak dengan prinsipnya seperti itu. Fa afdaluhum sayyiduna Muhammad. Nah, lebih utama-utamanya ulul azmi. Nah, siapakah ulul azmi itu? Ya kan? Nah, yang pertama itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi ini menarik dalam konteks puasa ya. Jadi kenapa kok justru nabi yang levelnya itu lebih tinggi, rasul yang levelnya lebih tinggi dari rasul yang lain, yang kemudian disebut dengan ulul azmi gitu. Itu kok istilahnya itu barometernya atau tolak ukurnya itu adalah kesabaran gitu. Ya karena orang dengan kesabaran, ya kan, itu bisa gitu kan mengendalikan diri dan bisa mengajak orang dari hati ke hati tanpa ada kekerasan gitu kan, tanpa mengeluarkan kekuatan yang itu justru akan menambah masalah seperti itu. Nah, sehingga barometer keutamaan Nabi itu sebagai ulul azmi adalah kesabaran. Dengan sabar itu kan kalah untuk menang seperti itu kan. Nah, jadi orang sabar itu justru adalah orang yang paling kuat gitu loh. Kalau orang yang tidak mampu menahan kesabaran itu orang yang rapuh mentalnya seperti itu. Nah, sehingga Nabi Muhammad semasa hidupnya, ya kan, itu dakwanya seluruh dakwanya itu penuh dengan kesabaran seperti itu. Ya kan, tidak boleh membalas cacian dengan cacian yang sama gitu. Tidak boleh melukai, menzolimi gitu ya. Merangkul orang yang mencaci maki seperti itu. Nah, itu kan berarti orang yang jiwanya tangguh, jiwanya kuat seperti itu.
Kemudian Sayyidina Ibrahim. Kemudian yang kedua, ulul azmi yang kedua itu Nabi Ibrahim. Ya kan? Nah, ini memang betul bahwa Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Ya kan? Bapaknya para nabi, karena Ibrahim itu punya anak Ismail dan Ishak gitu ya. Kemudian dari Ishak punya keturunan Yakub dan Nabi Yakub. Kemudian Nabi Ismail itu melahirkan keturunan yang namanya Nabi Muhammad gitu ya. Tapi dalam level kesabaran dan kemampuan menahan beban itu nomor 2 setelah Nabi Muhammad itu. Fasiduna Musa, kemudian yang ketiga, ulul azmi yang ketiga adalah Nabi Musa itu. Kemudian Fasiduna Isa, setelah Nabi Musa kemudian Nabi Isa. Kemudian Fasiduna Nuh, yang kelima adalah Nabi Nuh. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Ya. Jadi ulul azmi itu ada 5 dan urutannya ini sesuai dengan hierarki keutamaan. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh ya. Nabi Nuh juga nabi yang sabar gitu kan. Sampai Kan'an, anaknya anak biologis ya, bukan anak ideologis, tidak bisa terselamatkan. Nah, menarik, jadi pelajaran dari Nabi Nuh itu bahwa anak itu atau keluarga itu hakikatnya itu bukan pada biologis, tapi pada satu dalam frekuensi keyakinan, akidah, keimanan dan komitmen kebenaran dan kesabaran gitu. Wa yalihim fil afdholiyati baqiyatur rasuli tsumma baqiyatul anbiya'i. Nah, setelah ulul azmi dalam keutamaan ini ya, itu kemudian baru para rasul yang lain, kemudian para nabi yang lain. Wa hum mutafawituna fima bainahum indallah. Dan mereka itu, para rasul dan para nabi itu berbeda lagi hierarkinya di antara mereka di sisi Allah gitu. Lakin yumtana'u at-ta'yinu alaina ala tafawutihim, akan tapi kita tidak boleh menentukan itu kan hierarki, perbedaan kelas, perbedaan makom, perbedaan keutamaan di antara para rasul itu. Kita tidak boleh menentukan, ya hanya Allah yang tahu seperti itu ya. Li'annahum lam yurid fihi ta'limun. Karena apa? Karena kenapa tidak boleh menentukan mana yang lebih utama, mana yang tidak di antara para rasul dan para nabi yang lain? Ya karena tidak ada pemberitahuan atau tidak ada keterangan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis gitu. Kalau ada teksnya, nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, ya kita boleh menentukan mana yang lebih utama, mana yang mana yang kurang utama gitu ya. Itu tidak ada teksnya gitu. Sehingga kita tidak boleh menjelaskan hierarki di antara para rasul. Tsumma ru'asaul malaikati, kemudian setelah jadi pertama ulul azmi, yang kedua para rasul, ketiga para nabi, yang keempat itu para pemimpinnya malaikat. Ka Jibril wa nahwihi, seperti malaikat Jibril dan sesamanya. Kemudian tsummal auliya'u khususon Sayyidina Abi Bakrin wa baqiyatus sahabat. Nah, setelah para malaikat, kemudian para aulia, para kekasih Allah, khususnya Sayyidina Abi Bakar dan para sahabat yang lainnya, yaitu Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Li hadisi
innallaha ikhtara ashabi 'alal alamin siwan nabiyyina wal mursalin tsumma awamul malaikati tsumma awamul basyari. Nah, mengapa menyebutkan seperti itu? Karena ada hadisnya gitu. Karena hadisnya bahwa sesungguhnya Allah itu memilih para sahabat-sahabatku ya kan, lebih utama dari orang lain, dari alam semesta yang lain selain para nabi dan rasul. Artinya tetap kalau para sahabat itu lebih, kalau di sini ya dalam hadis ini lebih sebawanya para nabi dan rasul, kemudian umumnya malaikat, ya, kemudian umumnya manusia yang lain. Nah, jadi tapi ada satu hadis yang lain bahwa sahabatku itu bobotnya itu seperti para nabi seperti itu, yaitu di kitab yang lain ya. Idahun qala al-fatani wa quddimat al-malaikatu 'ala rasul fi dzikri. Nah, al-fatani ini jangan-jangan orang Patani nih, ulama Patani ya. Kan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dulu termasuk Ahlul Hijaz, ulama Nusantara yang hidup di Mekah, di Masjidil Haram situ, yang pergaulannya itu ulama Nusantara. Di antara Nusantara pada waktu itu bukan hanya Indonesia, tapi juga Malaysia, Singapura, Patani, Thailand gitu kan, Sri Lanka dan lain sebagainya itu. Nah, ini Al-Fatani, seorang ulama dari Patani, ini berkata, malaikat itu diutamakan itu dari para rasul dalam penyebutan, ya, ittiba'an litartibil wujudi, karena mengikuti runutan wujud, runutan penciptaan itu. Fa innal malaikata muqaddimatun fil khalqi, karena malaikat itu didahulukan dalam penciptaannya. Jadi malaikat itu kan terbuat dari nur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu malaikat dulu, baru kemudian kan para nabi yang lain, para nabi gitu ya. Jadi lebih senior malaikat ini gitu. Makanya menurut Fatani malaikat itu lebih diutamakan dari para rasul dalam aspek wujudnya lebih senior, lebih dahulu gitu. Auli tartibil waqi'i fi tahqiqi makna risalah, atau tinjuannya malaikat itu diutamakan dari para rasul itu karena runutan realitas dalam mengukuhkan makna risalah. Ya kan? Fa innallaha ta'ala arsalal malaikata ila rasul. Karena Allah itu sesungguhnya Allah itu mengutus malaikat kepada para rasul. Ya, jadi malaikat itu lebih utama itu artinya pada realitasnya katanya gitu. Bahwa wahyu itu, risalah itu sebelum sampai ke rasul itu terlebih dahulu sampai ke malaikat dulu. Dari malaikat baru ke rasul. Makanya malaikat itu lebih utama dari rasul. Ya, artinya argumentasinya seperti itu logikanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha an tu'mina bil yaumil akhiri. Nah, yang rukun iman yang kelima yaitu kita atau Anda, kamu, engkau beriman kepada hari akhir. Bi an tusaddiqa biwujudihi wa bi jami'i ma ishtamala alaihi. Ya kan, kal hasyri wal hisabi wal jazai wal jannati wan nari gitu kan. Artinya iman kepada hari akhir itu Anda percaya dengan adanya hari akhir dan dengan
segala sesuatu yang tercakup, yang terjadi nanti di hari akhir, yaitu hasyr. Hasyr itu kalau biasa kita mendengarkan itu ara-ara mahsyar gitu ya. Jadi hasyr itu ara-ara mahsyar itu di mana para manusia itu digiring, gitu kan, digiring pada satu tempat, itu kan, lalu kemudian wal hisab, dan di hisab itu dihitung amalnya, itu dihitung amalnya atau ditimbang mana amal baiknya berapa persen, amal buruknya berapa persen gitu ya. Kemudian setelah itu balasan wal jaza. Balasan kalau banyak amalnya berarti masuk surganya lebih ya seperti itulah. Balasan sesuai dengan amalnya, maksudnya gitulah ya. Kemudian surga dan neraka. Ya, kita harus iman tuh bahwa akan ada yang seperti itu. Ara-ara mahsyar, hisab, balasan, pahala, siksa, surga, neraka, kita harus iman. Wasumya bidzalika, dinamakan dengan hari akhir itu. Kenapa dinamakan dengan hari akhir itu? Li'annahu la dalila ba'dahu wala laila, maksudnya. Li'annahu la laila ba'dahu wala naharo. Karena pada hari itu, setelah ditetapkan hari akhir itu, tidak ada malam dan tidak ada siang. Gitu. Jadi kita sekarang kan mengikuti ritme waktu 24 jam, ada siang, ada malam. Nah, nanti di hari akhir, yang namanya juga hari akhir, ya kan, beda dengan hari-hari yang lain. Gitu. Di mana hari akhir itu disebut dengan hari akhir karena tidak ada malam dan tidak ada siang. Wala yuqalu yaumun bila taqyidin illa lima yu'aqibahu lailun aw li annahu akhirul awqati al mahdudati ay akhiru ayyamid dunya. Dan tidak dikatakan hari dengan tanpa ditakyidi, tanpa ditentukan, kecuali pada hari yang mendampingi hari itu, yaitu sebuah malam. Artinya maksudnya gini, hari akhir itu hakikatnya sudah bukan hari lagi gitu loh. Jadi karena hari akhir itu hari di mana gitu habisnya waktu yang dinamakan hari, seperti itu. Gitu. Atau karena kenapa hari akhir itu? Karena gitu. Jadi gini, karena hari itu hari di mana selesainya waktu adanya malam dan siang gitu. Malam siang setelah itu selesai, baru kemudian itu hari akhir. Atau karena hari akhir itu adalah hari di mana waktu itu telah dibatasi. Artinya akhir ayamid dunya, hari dunia. Jadi akhirnya hari dunia itu hari akhir. Jadi berakhirnya hari-hari dunia, itu namanya hari akhir. Falaisa ba'dahu yauma akhar. Maka setelahnya itu tidak ada hari yang lain, seperti itu. Hanya hari itu saja. Gitu. Orang seluruh dunia, itu kan, dari zaman Nabi Adam entah sampai zamannya siapa itu, kiamat itu dikumpulkan, itu kan, di mana tidak ada malam dan tidak ada siang dan tidak ada hari setelahnya, gitu. Auli ta'akhurihi 'anil ayyami al munqadiyati min ayyamid dunya. Nah, atau karena akhirnya hari akhir dari hari-hari yang
tutup, sudah tamat, selesai dari hari-hari dunia. Itu. Wa awaluhu minan nafkhah ats-tsaniyah ila ma la yatanahi wa huwa al-haqqu. Yang pertama, ya mulainya hari akhir itu tandanya nafkhah ats-tsaniyah. Trompet yang kedua sampai waktu yang tak terbatas. Gitu. Nah, ini adalah satu kebenaran. Waqila ila bidzalika liqiyamil mauta fihi min quburihim. Dan dikatakan juga kenapa hari itu dinamakan dengan hari akhir, katanya karena bangkitnya orang-orang yang mati pada hari itu dari kuburannya. Jadi mati semua, ya kan, baru kemudian dibangkitkan kembali hanya untuk hari akhir itu, yaitu arara mahsyar, hisab, lalu jaza, lalu kemudian baru mana yang dihisab dulu, mana yang langsung masuk surga, mana neraka dulu, seperti itu ya. Nah, itu. Wal qabru minad dunya. Nah, sementara kuburan itu dari dunia. Gitu. Jadi kuburan itu kan dunia. Ya kan? Nah, mengapa dinamakan akhir, hari akhir gitu? Nah, karena itu karena di kuburan itu bagian dari dunia gitu. Hari juga adalah bagian dari dunia. Seperti itu. Nah, ini khilafiyah juga, itu perbedaan pendapat juga gitu ya. Waqila fasilun baina dunya wal akhirah. Nah, sebagian ulama yang lain gitu mengatakan itu kan itu ada pemisah di antara dunia dan akhirat. Artinya hari akhir itu hari di mana fasilun, pemisah di antara dunia dan akhirat gitu ya. Waqila awaluhu min mautil mayyiti fal kubru minal akhirihi. Nah, menurut ulama yang lain dikatakan permulaannya hari akhir itu dari matinya orang yang mati, dan kuburan itu adalah akhiratnya orang yang mati. Nah, walidha yaquluna man mata qamat qiyamatuhu ay as-sughra. Mengapa dikatakan bahwa akhiratnya, ya, awal dari hari akhir itu adalah kematian dan kuburan itu adalah hari akhir gitu kan? Ya, karena para ulama mengatakan barang siapa yang mati, ya kan, maka pada saat itu dia telah mengalami kiamat. Tapi kiamat sughra, kiamat yang kecil. Jadi kematian itu adalah kiamat sughra, kiamat kecil bagi orang yang mati. Jadi kiamat ada dua, kiamat sughra, ada kiamat kubro. Nah, kiamat sughra itu ketika seseorang mati, ya kan, orang yang mati itu sudah kiamat gitu. Nah, kiamat itu adalah berakhirnya seseorang dari kehidupan dunia, gitu kan. Nah, nanti akan terjadi lagi kiamat kubro, itu kiamat kubro yang dikumpulkan semua di arara mahsyar itu. Wasumya kiamatun ala hada liqiyamil mayyiti fihi minal ittija' ilal qu'udi li su'alil malakaini. Itu kan, tumadummal qabru alaihi. Fastabaha yaumal qiyamatil kubro. Nah, ya kan, dinamakan kiamat ya bagi orang yang mengalami kematian itu karena, ya kan, bangunnya mayit itu di dalam kubur, ya, dari tidur miringnya ke duduk karena untuk diinterogasi, ditanya oleh dua malaikat, Malik Ridwan ya. Kemudian kuburannya itu
di dempet apa ya, dikumpulkan di mayit itu. Nah, ini suasananya seperti hari kiamat kubro, seperti itu. Jadi mengapa itu para ulama mengatakan bahwa kematian itu adalah kiamat sughra, kiamat kecil, karena katanya orang yang mati itu agak sama seperti nanti di kiamat kubro. Di kiamat sugro kematian itu orang mati, mati. Setelah mati, orang itu akan dibangkitkan dari tidurnya, suruh duduk di kuburan itu, duduk. Kemudian nanti akan diinterogasi, ditanya oleh 2 malaikat. Itu. Nah, ini kan sama katanya, mirip gitu, mirip dengan nanti di kiamat kubro, kiamat yang besar. Kiamat besar kan begitu. Orang sudah mati semua, dibangkitkan, dibangunkan lagi, kemudian diiring, diarak atau digiring ke satu arah-arah di satu tempat, kemudian dihisab, ya kan, baru kemudian siapa yang langsung masuk neraka langsung masuk surga, atau mampir ke neraka dulu baru ke surga. Itu kan mirip gitu. Begitu juga di kuburan. Di kuburan itu kan kalau Malik Ridwan, malaikat, ya kan, malaikat maut, malaikat yang menginterogasi itu, kalau misalkan orang beriman dia akan mendapatkan nikmat kubur, ya kan. Tapi kalau orangnya zalim, orangnya suka merusak, itu memfitnah, hoax dan lain sebagainya, dia akan mendapatkan azab kubur, gitu kan. Nah, jadi itu ada persamaan nanti kiamat sughra dan kiamat kubro, gitu. Wa qala Az-Zamakhsyari awaluhu min waqtil hasyri ila ma la yatanahi au ila ayadkhula ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an naro. Nah, Zamakhsyari, nah ini menarik. Jadi Zamakhsyari ini mufassir yang Mu'tazilah, dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, berkata bahwa awal dari yaumul akhir, hari akhir itu dari waqtil hasyr, atau waktu di mana semua makhluk itu dikumpulkan di mahsyar, ya kan, sampai waktu yang tak terbatas, atau ya kan, sampai ahli sorga dimasukkan ke sorga, ahli neraka dimasukkan ke neraka. Wa miqdaruhu bin nisbati ilal kuffari khamsuna alfasanatin li syiddati akhwalihi. Waduh. Kira-kira hari akhir itu kalau dinisbatkan kepada orang kafir itu 50.000 tahun. Ya, jadi sangat lama dan sangat berat itu. Jadi hari akhir itu bagi orang yang tidak beriman itu terasa lama, yaitu 50.000 tahun. Wa huwa akhafu min sholatin maktubatin fid dunya bin nisbati ilal mu'mini as-sholihi. Nah, hari akhir itu lebih ringan, itu kan, dari sholat maktubah di dunia, ya, sholat wajib itu, kalau dinisbatkan bagi orang mukmin yang soleh. Nah, ya, jadi kalau orang kafir, orang yang ya tidak iman kepada Allah dan Rasulnya,
itu terasa lama sekali, seperti 50.000 tahun hari akhir itu di Arara Mahsyar itu. Tapi kalau bagi orang yang mukmin, yang soleh, itu lebih ringan dari menjalankan sholat 5 waktu. Ya, berarti katakan kalau kita itu paling khusyuknya sholat, itu 10 menit, ya nggak sampai 10 menit, 10 menit itu bagus sekali ya, 10 menit lah ya, 10 menit sholat. Nah, itu lebih ringan dari 10 menit kalau diterjemahkan dalam bentuk waktu gitu ya. Kalau di sini kan akhaffu min sholatin maktubatin, lebih ringan dari melaksanakan sholat wajib gitu. Wa yatawassatu ala usatil mu'minin, sedangkan waktu yang moderat, ini ada moderat juga di sini. Waktu yang moderat itu hari akhir yang sedang-sedang saja perasaannya bagi orang yang ahli maksiat tapi mukmin. Nah, ini benar. Jadi ada yang asyad, ada yang mutasyaddid, ada yang merasa ekstrim, waktunya ekstrim bagi orang kafir di arah-arah mahsyar itu. Kemudian bagi orang soleh itu akhaf, ringan. Di tengah-tengahnya itu antara orang mukmin yang soleh dengan orang kafir yang zalim, orang kafir itu, di tengah-tengahnya ada ahli maksiat dari kalangan orang mukmin. Seperti itu. Waqila yaumul qiyamati fihi khamsuna muwattinan. Nah, dikatakan ya menurut sebagian ulama yang lain, hari kiamat itu di dalamnya terdapat 50 tempat muwattinan, 50 tempat atau 55 wilayah. Kullu muwattinin alfu sanatin. Setiap wilayah itu jaraknya 1000 tahun. Nas'alullaha ta'ala ayyukhaffifahu alaina bimannihi wa fadlihi hakahu as-Sukhaimi wal Fatani. Ya, kami memohon kepada Allah agar Allah meringankan hari akhir nanti kepada kami dengan anugerah dan keutamaan Allah. Ini diceritakan oleh Imam as-Sukhaimi dan Imam ulama Fatani. Wasadisuha, bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, ini lebih mantap lagi nih penjelasannya nih. Iman yang terakhir, ya. Rukun iman yang terakhir yaitu iman yang keenam. Anda wajib beriman pada takdir, qadar. Baik dan buruknya takdir itu dari Allah Ta'ala. Qala al-Fatani, seorang Imam Fatani berkata, wa ma'nal imani bihi an ta'taqida anna Allah Ta'ala qadral khairi wa syarri qabla khalqil khalqi. Jadi Imam Fatani berkata bahwa makna iman terhadap takdir ialah ketika Anda itu meyakini bahwa Allah itu memastikan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk dan alam semesta ini.
Jadi kita harus beriman bahwa Allah itu sudah merancang gitu. Merancang ketetapan baik dan buruk sebelum dunia ini dan seisinya, makhluk, manusia, binatang, dan sebelum diciptakan ini Allah sudah merancang takdir bagi seluruh makhluknya. Si A atau manusia ini nanti hidupnya akan begini ini, sejarah hidupnya si B akan begini, itu sudah tersusun rapi sebelum diciptakan semesta alam ini. Wa anna jami'al kainati biqada'illahi wa qadarihi wa huwa muridun lahuma wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika min ghairi nasibi burhanin. Dan sesungguhnya semua kainat kosmik, semua semesta ini itu ya berada pada kepastian dan takdir Allah, ya, di mana Allah itu menghendaki, ya kan, menghendaki adanya kainat, menghendaki adanya alam semesta seisinya ini, makhluk, dan cukup kita meyakini secara mantap tentang hal itu tanpa harus mendirikan dalil, tanpa harus merumuskan dalil yang keren seperti itu. Jadi ya cukup kita yakin saja, udah itu seperti itu. Nah kemudian waqala as-Sayyid Abdullah al-Maroghini. Nah lalu kemudian menurut Sayyid Abdullah al-Maroghini, ini kalau saya ngaji itu Kang Bongso Meranggen. Jadi tadi itu ulama Patani, sini ulama Meranggen, tapi ada Sayyidnya di sini. Tapi tidak disebut Habib ya, Sayyid di sini. Sayyid Abdullah al-Maroghini berkata, al-imanu bil qadari huwa at-tasdiqu. Iman dengan takdir, yaitu mempercayai atau meyakini, mempercayai bi anna ma kana wa ma yakunu bi taqdiri man yaqulu li syai'i kun fayakun khairon aw syarron naf'an aw darron khuluwan aw murron. Gambarannya bahwa sesuatu yang sudah ada dan sesuatu yang akan ada itu berdasarkan ketetapan zat yang berkata kepada sesuatu kun fayakun, yaitu Allah yang mengatakan kepada sesuatu wujudlah engkau maka engkau akan wujud, jadilah engkau maka engkau akan jadi. Baik kun fayakun itu khairon, baik, atau syarron, buruk, atau naf'an, bermanfaat, atau dorron, atau berbahaya, atau manis, atau pahit, seperti itu, ya kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-'ajzi wal kaisi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, segala sesuatu itu berdasarkan ketetapan Allah dan takdir Allah, ya kan, sampai dalam bentuk lemah ataupun kecerdasan akal, semuanya itu pokoknya berdasarkan qada dan qadar Allah, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun billahi hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Tirmidzi. Dan Rasulullah berkata, seorang hamba tidak beriman kepada Allah sampai hamba itu beriman kepada takdirnya, baik atau buruknya takdir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa amma hadisu Muslim fi du'ail iftitah wa syarru laisa ilaika. Nah, hadis Imam Muslim dalam menjelaskan pembukaan, ya. Wa syarru laisa ilaika. Keburukan itu bukan
dialamatkan kepada Tuhan, kepada Anda, yaitu bukan kepada Allah. Artinya bahwa keburukan itu dari makhluk, kebaikan itu dari Allah. Fa maknahu, nah maknanya ini, la syarra yutaqarrabu bihi ilaika aw la yadifu ilallahi ta'adduban. Nah ini maknanya, maksudnya tidak ada keburukan, ya kan, yang mendekatkan kepada Anda, kepada Allah, atau tidak ada keburukan yang disematkan atau yang disandarkan kepada Allah. Karena apa? Ta'aduban, karena tata krama, karena sopan santun. Jadi kita itu harus sopan santun kepada Gusti Allah, gitu loh. Bahwa memang benar katanya, khairuhu wa syarruhu minallah, ya kan, baik buruk dari Allah, itu takdir semuanya. Tetapi kita punya akhlak itu kepada Allah, ya kan, bahwa keburukan itu dari kami, dari saya, dari manusia, dari makhluk itu. Nah, untuk ta'adduban, untuk sopan santun kepada Allah, jangan menyematkan keburukan itu dari Allah gitu. Jadi kebaikan itu dari Allah, keburukan itu dari kita sebagai manusia, sebagai hamba, seperti itu. Li'anna la'iqa nisbatul khairi lillahi, ya kan, wa syarri linafsi ta'adduban, itu kan. Karena yang layak, yang pantas itu menisbatkan kebaikan, ya kan, kepada Allah, dan menisbatkan keburukan kepada diri kita sendiri. Tujuannya ta'aduban, karena tata krama, sopan santun kepada Allah, gitu ya. Ada istilah orang Jawa itu ngono yo ngono, nek ojo ngono, gitu ya. Seperti itu. Jadi ada di atas kebenaran itu ada akhlak, gitu loh. Ya, kita juga punya akhlak kepada Allah seperti itu, harus sopan santun. Jangankan kepada Allah, kepada kiai, kepada ulama, kepada kiai kita, kepada kepada orang tua kita, gitu kan. Itu kan cara menegurnya nggak boleh kasar, nggak boleh sarkas, itu kan, nggak boleh tanpa tedeng aling-aling, apalagi kebun binatang apa keluar, nggak boleh. Gitu. Caranya itu kan dengan cara yang semut, gitu ya. Kalau memang ada kekeliruan, gitu kan, di orang tua ataupun guru kita, gitu, nggak boleh secara kasar. Karena itu apa? Karena ta'aduban itu. Apalagi ke Gusti Allah, kan, gitu. Apalagi kita dengan Allah, gitu. Ya meskipun hakikatnya, gitu katanya, hakikatnya ya khairihi wa syarrihi minallah, gitu ya. Tapi secara ta'aduban, etika itu ya penisbatan kebaikan kepada Allah, keburukan kepada diri kita sendiri. Qala Allah Ta'ala ma asabaka min hasanatin faminallah, kan? Ai ijadan wa khalqan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ai kasbanna khalqan kama yufassiruhu qaulu ta'ala. Nah, ya kan, Allah berfirman, sesuatu yang mengenaimu, sampai kepadamu, yang terjadi kepadamu dari kebaikan, ya kan, berupa kebaikan, sesuatu itu berupa kebaikan, itu dari Allah, gitu kan. Segala yang kebaikan yang engkau dapatkan, yang engkau raih, itu dari Allah. Ijadan wa khalqan, itu tinjauannya dari mewujudkan dan menciptakan. Jadi kalau Allah itu kan nisbatnya itu ijad wa khalq, gitu, mewujudkan dan menciptakan kebaikan itu. Nah, adapun keburukan yang menimpa kepadamu, yang engkau raih, gitu ya dari engkau sendiri, itu famin nafsik. Nah, tapi konteksnya kasban, dari aspek bahwa kita ini makhluk yang dituntut untuk berikhtiar,
kasab ya, kasab bahasa Cirebon tuh bekerja gitu ya. Bukan dalam aspek menciptakan atau ya bukan aspek menciptakan gitu ya. Kalau menciptakan kan Allah gitu. Ini sebagaimana ditafsirkan dari firman Allah. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Tuh. Jadi kalau Allah itu aspek mewujudkan dan menciptakan, tapi kalau kita makhluk itu dari aspek kasbi, ikhtiari, ya usaha kita, bukan kita yang menciptakan tapi Allah yang menciptakan. Wa ma asabakum min musibatin fi ma kasabat aydikum li'annal qur'ana yufassiru ba'duhum min ba'din. Sesuatu yang menimpa diri kalian min musibatin dari musibah fi ma kasabat aydikum, yaitu dengan sebab kelakuan tangan kalian sendiri gitu. Dengan sebab tanganmu yang melakukan gitu. Jadi musibah itu karena ya keserakahanmu gitu ya. Misalkan contoh ya, mohon maaf ya, banjir ya, contoh banjir. Allah itu sudah memberikan alam begitu indah seperti itu. Ada gunung, ada sungai gitu ya, ada bukit, ada hamparan rumput gitu ya. Nah, kemudian ada lapangan dan sebagainya. Nah, kita ya sebagai makhluk itu kan harus kasbi, itu kan harus ikhtiar agar itu kan musibah itu bagaimana tidak datang ke kita, itu kan. Gitu. Kalau musibah itu datang, kalau di dalam Al-Quran itu ya bima kasabat aidikum, dengan sebab tanganmu sendiri gitu. Ya mungkin misalkan investasi kesalahannya nih ya, sungai malih rupa atau malih fungsi jadi tempat buang sampah misalkan, tuh limbah gitu ya, limbah pabrik, limbah macam-macam, gitu. Sehingga itu bercampur, bukan hanya ada air tapi juga ada limbah, kotoran, sampah dan lain sebagainya, sehingga kan cepat meluap seperti itu. Sedangkan kita sendiri itu kan tidak ada ikhtiari untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga musibah itu terjadi, banjir itu terjadi seperti itu. Allah sudah menciptakan sesuatu yang paling baik untuk makhluknya, ya kan, ada sungai, ada macam-macamnya itu. Tinggal kita bagaimana menjaganya, tinggal kita bagaimana mengurusnya agar musibah itu tidak terjadi, itu loh. Nah, ini karena Quran itu kan harus ditafsirkan sebagian ayat dengan ayat yang lain. Artinya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya misalkan ada ayat ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah, ini diperkuat dalam ayat yang lain, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Jadi musibah yang datang ke kalian itu dengan sebab ulah tangan kalian sendiri, gitu loh. Ya, tetap kita harus prihatin, harus memberi minimal doa dan bantuan kepada sahabat kita, saudara kita yang tertimpa musibah gitu. Kalau ada musibah kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita harus memberi bantuan minimal doa seperti itu. Ya, tapi untuk sebagai muhasabah itu, introspeksi dan otokritik, ya Al-Quran sudah mengingatkan wa ma asobakum min musibatin
fabima kasabat aydikum. Wa amma qauluhu ta'ala qul kullum min indillahi faruju'un lil haqiqati. Ya kan? Jadi firman Allah yang berupa katakan bahwa semua, ya kan? Semua itu min indillah, itu dari Allah semuanya, baik buruk, musibah, bencana, semua itu dari Allah. Itu dikembalikan pada aspek hakikat, itu farujuun lil haqiqah, ya kan, dikembalikan pada aspek hakikat. Iya, hakikat semua dari Allah, gitu, hakikat dari Allah. Wanzur ila adabil Khidir alaihissalam haitsu qala. Nah, kita harus memikirkan, berangan-angan pada adabnya Nabi Khidir, itu kan. Ketika ketika Nabi Khidir berkata, ini kisahnya Nabi Khidir ketemu Nabi Musa, ya. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa qala aradtu an a'ibaha. Itu kan. Nabi Khidir itu mata ketika Tuhanmu wahai Musa menginginkan, gitu kan, dan memberikan isyarat secara kuat, isyaratnya itu sasmito atau perlambang sangat kuat, gitu, kepada saya dan kamu, huma, Nabi Musa, dan Nabi Khidir ingin menyacat, merusak safinah, gitu, merusak safinah. Jadi Nabi Khidir menangkap sinyal dari Allah, lalu kemudian beliau merusak perahu, gitu kan. Karena ternyata kan setelah Nabi Musa nggak sabar, kok kenapa perahu yang bagus kamu rusak, gitu. Padahal kan setelah tahu, oh ternyata kalau mulus itu akan ada orang yang akan mengambil atau menghancurkannya, gitu. Tapi kalau rusak kan enggak, gitu. Ada kebaikan, gitu, dan itu sinyal Allah yang ditangkap oleh Nabi Khidir. Wa ta'ammal qala Ibrahim al-Khalil alaihi salam alladzi khalaqani fa huwa yadinu walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nah, ini menarik. Dan angan-anganlah, berpikirlah, pikirkanlah, ya, katakan gitu aja. Pikirkanlah perkataan Nabi Ibrahim. Demi zat, katanya, yang telah menciptakan aku, ya kan, zat itu maksudnya Allah. Allah itu telah menunjukkan kepadaku, dan Allah itu telah memberiku makanan, dan Allah telah memberi minuman kepadaku. Nah, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan, gitu. Nah, ini menarik. Haitu nasabal hidayata wal it'ama wasyifaa lillahi wal marada li nafsihi. Nah, ini kan, nah, dalam redaksi itu, ya kan, Nabi Ibrahim itu menisbatkan hidayah, ya kan, petunjuk, makanan, minuman, kesembuhan itu lillahi, kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah. Hal-hal yang baik itu dinisbatkan kepada Allah. Sedangkan sakit itu dinisbatkan kepada diri Nabi Ibrahim sendiri. Nah, coba kita perhatikan gini. Yut'imuni itu kalau bahasa Jawa, aweh mangana panganan sopo Allah atau sopo alladzi ni ing ingsun, Allah telah memberikan makan kepadaku, ya kan. Tapi ketika sakit, bukan Allah memberi aku sakit, bukan, tapi langsung idza maritu, ketika aku sakit maka Allah menyembuhkanku, gitu kan. Ketika konteksnya hal-hal yang positif, makanan, minuman, lalu kemudian kesembuhan,
fahuwa yashfin, kesembuhan juga Allah yang menyembuhkan gitu lah. Sementara yang negatif, sakit itu dinisbatkan kepada diri Nabi Ibrahim sendiri. Falam yakul, Nabi Ibrahim tidak berkata umariduni, ya umariduni, ya benar. Tidak mengatakan Allah telah memberi sakit kepadaku. Ta'diban minhu alaihissalam. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu punya tata krama sopan santun kepada Gusti Allah, begitu. Jadi wa illa fal kullu min af'alillahi ta'ala. Ya kan, kalau tidak ya sebenarnya ya hakikatnya memang semuanya itu dari af'alillah, perbuatan Allah Ta'ala. Tapi karena ta'adduban itu kan ta'adduban, sama seperti halnya juga Nabi Khidir tadi itu. Nabi Khidir itu kan melubangi, sebenarnya kan itu Allah yang menghendaki gitu, tapi karena dia yang melubangi gitu. Beliau yang kata redaksinya itu an u'ibah gitu, aku yang melubangi. Sama seperti wa idza maridtu, sebagaimana Nabi Ibrahim itu tidak mengatakan bahwa Allah itu memberi aku sakit, enggak. Nah itu, meskipun semuanya pada hakikatnya itu perilaku Allah. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ay min khairin wa syarrin ikhtiyariyin wa ittirariyin. Walaysa lil abdi illa mujarradul maili halatal ikhtiyari. Nah, Allah berfirman, Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan sesuatu yang kalian lakukan. Itu kan dari kebaikan, dari keburukan yang bersifat ikhtiari, sifat bebas memilih, dan ittirori dalam baik dan buruk dalam keterpaksaan. Dan bagi hamba itu tidak ada kecuali hanya punya kecenderungan gitu. Halal ikhtiar ketika dalam kondisi bisa memilih baik ataupun memilih buruk gitu. Tidak bisa menentukan, yang menentukan Allah, seperti itu. Walidzalika tuliba bit-taubati wal iqla'i wan nadami wa istahaqqal ta'zira wal hududa wa thawaba wal iqab wa hadha huwal muktasab. Wah, ini menarik. Karena itu ya seorang hamba itu dituntut untuk tobat, untuk meninggalkan sesuatu yang buruk yang pernah dilakukan, ikhla, kemudian menyesali. Nah, wa istahaqqa at-ta'zira wal hududa wa thawab wal iqab wa hadha huwal kasbu wa huwa ta'alluqul qudratil hadisati wa qila hiya al-irada al-hadisah. Nah, ini. Dan seorang hamba itu berhak ta'zir, berhak hukum hudud, kemudian ya maksudnya kriminal ya, lalu kemudian pahala dan siksa ya. Itu dalam aspek kasbi, dalam aspek ikhtiari, usaha, dan ini kaitannya dengan takdir hadisah, takdir yang sifatnya itu baru, kebaruan, atau disebut dengan al-iroda al-hadisah atau kehendak yang baru. Ini gini. Jadi dalam teologi Asy'ari itu ada istilahnya ta'alluq suluhi, ada ta'alluq tanjizi. Itu kan. Nah, kalau ta'alluq suluhi itu istilahnya bersifat qadim, kalau ta'alluq tanjizi itu bersifat hadis.
baru dan bisa diperbaharui. Gitu, dan bisa diperbaharui. Seperti itu. Nah, pembaharuan lah, baru sifatnya baru. Nah, nanti ada istilahnya qadha dan qadar gitu. Qadha itu adalah rencana-rencana Allah di zaman azali. Qadar itu adalah takdir yang sudah wujud, yang sudah terjadi, seperti itu. Nah, apa namanya? Makanya ada diistilahkan takdir itu hadisah. Takdir itu sudah terjadi dan baru itu. Kalau qadha itu kan ibaratnya ada di dunia idenya Allah gitu loh. Dan realisasinya itu adalah takdir gitu loh. Nah, soal takzir, hudud gitu ya, hukum-hukum duniawi itu ya, hukum-hukum dunia itu takdir yang bersifat hadisah, itu yang bersifat baru itu, yang bersifat makhluk seperti itu. Yang boleh jadi di alam idenya Allah itu ya, yang penting bagaimana manusia itu tidak zalim, harus berbuat baik, agar keadilan itu ditegakkan. Bagaimana? Nah, berarti kan muncullah ide takzir, ada ide hudud seperti itu. Yang tujuannya itu ya itu sifatnya kasbi seperti itu. Sifatnya itu temporal, duniawi, yang sifatnya hadisah gitu loh. Nah, ini dilanjutkan. Far'un ikhtalafu fi makna al-qada wal qadar. Nah ini terjadi perbedaan pendapat makna qada dan qadar. Ini kitab jangan dianggap kitab kecil, ini keren banget ini isinya ya. Fal qada'u 'indal asy'ariyati iradatullahi al-asya'a fil azali 'ala ma hiya 'alaihi fi ghairil azali. Nah, qada ya, ada qada dan qadar, ya kan? Makna qada dan qadar. Qada menurut Asy'ari, yakni orang-orang Nahdijin ya. Seperti kita ini Asy'ari ya. Apa qada itu? Qada itu adalah kehendak Allah terhadap sesuatu di zaman azali. Artinya zaman azali itu zaman yang belum terciptanya makhluk itu. Maka itu kan ya zaman azali atas keadaan sesuatu yang nanti akan ada di selain zaman azali. Jadi kehendak Allah atas sesuatu di zaman azali, ya kan, atas satu keadaan yang akan ada di selain zaman azali. Katakan zaman azali itu kalau bahasa filsafatnya dunia idenya Tuhan gitu, alam kehendak, alam pikir, ide Allah seperti itu, zaman azali sana. Nah, wal qadaru indahum ijadullahil asya'a ala qadri maksusin ala wifqil iradati. Nah, ini. Sedangkan qadar atau istilahnya kita takdir menurut Asy'ariyah, menurut Asy'ariyah adalah mewujudkannya Allah terhadap sesuatu berdasarkan ketetapan yang ditentukan sesuai atau memenuhi keinginan yang Allah tetapkan. Gitu. Jadi artinya kalau qada itu masih dalam ide keinginan Allah yang terpatri tersusun di zaman azali, nah takdir itu Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi mewujudkan sesuatu yang sesuai dengan kadarnya, spesifikasinya, kekhususannya, sesuai dengan
keinginan Allah. Nah, fa iradatullahi al-muta'alliqati azalan bi annaka tasiru aliman qada'un. Nah, ini gambarannya begini. Hubungan antara qada dan qadar nih. Kehendak Allah itu berkaitan atau terkait tentang sesuatu di zaman azali, dengan gambaran bahwa sesungguhnya kamu itu menjadi orang alim. Itu kamu si A adalah orang alim. Ya kan? Orang alim dicatat di zaman azali itu. Itu qada. Lalu kemudian wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wifqil iradati qadarun. Nah, dan mewujudkan ilmu, ya kan, memberikan ilmu kepada kamu setelah kamu wujud, itu kan, di dunia ini. Nah, itu sesuai dengan kehendak Allah yang di zaman azali bahwa kamu itu alim itu. Nah, itulah takdir. Gitu. Jadi relasi antara qada dan qadar itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau orang yang di azalinya itu tercatat bahwa Anda itu misalkan namanya Lutfi misalkan. Lutfi ini aliman, gitu. Orang alim, dicatat oleh Allah, kehendak Allah itu Lutfi alim di zaman azali. Nah, kemudian lahir brojol, ya, lahir sudah besar, pesantren misalkan di Lirboyo atau pesantren di mana, lalu kemudian Allah memberikan ilmu kepada Lutfi ini. Artinya memberikan ilmu itu dilalah, ya, gitu. Dilalahnya itu terbuka pikirannya, hatinya, kemaruk ilmu, banyak baca. Lalu kemudian memahami kitab dan lain sebagainya, jadi dipermudah oleh Allah gitu loh, dipermudah. Jadi jalan sukses menjadi alimnya itu diberikan ilmu terus dengan rajin belajar, membaca, mempeng gitu. Lalu kemudian jadilah alim. Itu sesuai dengan kehendak Allah yang di zaman azali itu. Itu takdir. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Wa amma indal Maturidiyah. Nah, ini sekarang menurut Maturidi. Ya kan di Qanun Asasi NU kan teologi tauhid itu mengikuti Asy'ari dan Maturidi. Nah, sekarang Maturidi. Berbeda nih konsepnya. Nah, fal qada'u ijadullahil asya'a ma'a ziyadatil itqani ala wifqi ilmihi ta'ala. Menurut Maturidi, qada itu adalah mewujudkannya Allah terhadap sesuatu sembari menambahkan pengokohan atas kesesuaian dengan ilmunya Allah. Ya, jadi mewujudkan sesuatu, Allah ini mewujudkan sesuatu sembari menambahkan pengukuhan dengan kesesuaian dengan ilmunya Allah. Ini gambarannya begini. Tahdidullahi azalan kulla makhlukin bihaddihi. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu sudah membatasi di zaman azali terhadap semua makhluk dengan batasan yang Allah tetapkan. Bihaddihi alladhi yujadu alaihi min husnin wa qabhin wa naf'in wa dharrin ila ghairi dhalik. Ilmuhu ta'ala azalan sifatal makhluqati. Nah, maksudnya di zaman azali itu Allah telah membatasi segala makhluk, kepada semua makhluk dengan batasan yang Allah wujudkan. Itu yang Allah wujudkan kepada makhluk itu, baik berupa baik hasan, qabhin buruk,
manfaat, madorot, dan lain sebagainya. Ai ilmuhu artinya itu berdasarkan pengetahuan Allah di zaman azali tentang sifat-sifat makhluknya. Nah ini agak rumit nih kalau Maturidi ini. Jadi jadi di dalam qadha itu, di qadha menurut Maturidiyah itu Allah sudah mewujudkan gitu. Mewujudkan ini untuk semua makhluk, tapi wujudnya itu dibatasi. Batas itu kalau bisa kita terjemahkan diidentifikasi gitu loh. Ini nanti akan jadi baik, akan jadi buruk, ada jadi manfaat, jadi madarat, seperti itu. Nah, berdasarkan intelligible atau intelektualitas atau ilmunya Allah itu. Nah, dan itu berdasarkan ilmu Allah itulah zaman azali Allah memberikan sifat-sifat kepada makhluknya. Waqila al-qada'u, nah ini menurut pendapat yang lain, al-qada'u ilmullahi al-azali ma'a ta'alluqihi bil ma'lumi. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan qada itu adalah ilmunya Allah yang bersifat azali, yang terkait dengan sesuatu yang diketahui. Atau begini, pengetahuan Allah yang bersifat azali yang terkait dengan sesuatu yang diketahui. Bulat lagi. Ya kan? Nah gini, kalau Asy'ari itu bahasanya iradatullah, gitu kan. Jadi kehendak Allah. Ya kan? Kalau qadha itu kehendak Allah di zaman azali itu. Tapi kalau Maturidi itu ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, seperti itu. Nah, sedangkan menurut sebagian ulama lagi ini bahwa qadha itu adalah pengetahuan Allah yang di zaman azali, zaman yang belum ada makhluk, ya, yang terkait dengan sesuatu yang diketahui. Nah, wal qadaru ijadullahil asya'a ala wiqfil ilmi. Nah, sedangkan takdir itu mewujudkannya Allah terhadap sesuatu sesuai dengan ilmunya. Ini hanya mungkin jangan-jangan ini khilaf lafzi saja ya, berbeda dalam aspek bahasa saja. Jadi karena qadha itu adalah ilmu Allah, ya kan, berkaitan dengan sesuatu yang diketahui, maka takdir itu juga Allah mewujudkan sesuatu berdasarkan ilmunya Allah. Kalau Asy'ari berdasarkan kehendak Allah, kalau Maturidi berdasarkan ilmunya Allah. Jadi misalkan dicontohkan ya, fa ilmullahi al-muta'alliq azalan bi anna syakhsa yasiru aliman ba'da wujudihi qada'un. Nah, ini gambarannya gini. Maturidi ini ya, ulama-ulama Maturidi ini. Ilmullah itu terkait ya tergantung di masa azali, zaman azali. Gambarannya bahwa seseorang itu akan menjadi alim setelah wujudnya orang itu. Nah, itu namanya qadha. Ya kan? Lalu kemudian wa ijadul ilmi fihi ba'da wujudihi qadarun. Ya kan? Dan ketika mewujudkan ilmu ke dalam diri seseorang itu, setelah seseorang itu wujud di alam dunia ini, itu adalah takdir. Itu. Nah ini seperti itu gambaran Maturidi ya, sebagian ulama Maturidi. Jadi ketika gambaran qadha itu, katakan Allah itu, ilmunya Allah mencatat, idenya Allah mencatat di alam azali bahwa si A itu akan menjadi orang alim setelah dia wujud diciptakan di dunia nanti. Gitu. Nah kemudian ternyata si A ini lahir. Gitu. Nah setelah lahir Allah mewujudkan ilmu itu
memberikan ilmu itu atau dengan menggampangkan, mensukseskan orang itu jadi orang alim gitu. Nah, proses mewujudkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang itu, lalu orang itu kemudian benar-benar jadi alim, nah itu adalah takdir. Wa hadza wa qaulul asy'ariyah wa al-masyhur wa ala kullin fal qada'u qadimun wal qadar hadisun bi khilafi qaulil maturidiyah wa qila kullun minhuma bi ma'na iradatihi ta'ala. Nah ini. Nah, menurut pendapat Asy'ariyah yang masyhur, berarti ada yang tidak masyhur. Nah, ini kan jadi gini, kita ini kan di Indonesia ini biasa dengan khilafiyah fikih, ya kan? Kalau fikih sudah biasa gitu. Tapi khilafiyah teologi, ilmu tauhid itu kan belum terbiasa karena memang milieunya itu fikih oriented gitu ya. Nah, ternyata di kitab Safinatun Najah ini banyak sekali perbedaan pendapat tentang teologi. Nah, di sini pendapat yang masyhur Asy'ariyah itu mengatakan bahwa ya semua pendapat itu, dua pendapat itu katanya, maksudnya pendapatnya ya di Maturidi, dua pendapat di Maturidi itu ya, kan ada perbedaan pendapat tadi itu ya. Nah, itu menegaskan bahwa qada itu qadim. Nah, qadim itu dahulu tanpa dahulu ya, terdahulu. Sementara qadar itu hadis, anyar itu, baru. Berbeda dengan pendapatnya Maturidi. Nah, dan dikatakan semua itu bimakna iradatihi ta'ala, makna kehendak Allah Ta'ala. Artinya ini jadi kalau mau dijelaskan lebih panjang lebar tuh nanti terlalu panjang ya. Jadi ini banyak teori-teori kalau misalkan kita membuka kitab Umul Barohin, kitab Syarhul Maqasid, Al-Mawaqif, Syarhul Mawaqif, Mathalibul Aliyah dan lain sebagainya, itu banyak sekali teori-teorinya tentang qada dan qadar. Tapi itu sih cukuplah. Tafsilun qala Sulaiman al-Jamal kama qalahu al-Fayyumi fil Misbah. Wal qadar bil fathi la ghairi ma yuqaddiruhu Allah taala minal qada. Sulaiman Jamal berkata sebagaimana penjelasan yang dikatakan oleh Imam Fayyumi di dalam kitab Al-Misbah. Qadar itu kan dibaca fathah, qadaro. Itu kan adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dari qada. Jadi ini lebih simpel nih. Imam Fayyumi mengatakan qadar, takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dari Allah, ditetapkan oleh Allah dari qada. Itu. Wal qadar bisukunid dal wa fathiha wa huwa al miqdar wal mumattal. Nah, qadar sendiri ya kan dibaca sukun dalnya qadri atau dibaca fathah qadar. Itu miqdar, kadar. Jadi qadar itu kadar gitu. Dan sepadannya, artinya kadar itu hada qadru hada ay yumathiluhu, dikatakan ini adalah kadar yang seharusnya yang sepadan, yang layak untukmu. Maksudnya kalau misalkan orang ya, misalkan ingin sukses, kesuksesan orang itu ada kadarnya masing-masing. Misalkan kadar yang ditentukan itu kalau secara teologis ya kan itu takdir yang Allah berikan dari catatan qada. Tapi dari sosiologisnya itu karena ikhtiariyah kita. Jadi seberapa maksimal kita berusaha, ya kan,
sebanyak itu kadar kesuksesan yang kita dapatkan. Gitu. Kalau kita tidak usaha atau malas, gitu, ya maka kadar yang kita dapatkan ya sesuai dengan ikhtiar kita. Gitu. Jadi misalkan orang yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kadar keberhasilannya lebih maksimal. Kalau yang kurang sungguh-sungguh, ya kurang maksimal kadar kesuksesannya. Itu. Wa ammal qadaru fi qaulihi ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, qadar itu di dalam firman Allah ada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Fa makna Lailatul Taqdir sumiyat bidzalika li anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha' min amrihi ila mithliha minas sanah al-qabilah min amril mauti wal ajali wa rizqi wa ghairi dzalik. Nah, makna dari Lailatul Qadar itu adalah malam yang telah dipastikan perkara-perkaranya makhluk. Jadi kepastian gitu. Malam di mana nasib makhluk itu dipastikan gitu loh. Nah, makanya dinamakan dengan Lailatul Qadar karena Allah itu memastikan atau menetapkan di malam itu sesuatu yang Allah kehendaki dari perintah atau dari perintah Allah kepada dari tahun-tahun yang akan datang ya. Ya dari misalkan perkara kematian, ajal, rizki dan lain sebagainya. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umuri wa hum arba'atun minal malaikat Israfil, Mikail, Izrail, Jibril alaihi salam. Nah, Allah itu memasrahkan perkaranya Allah itu kepada mudabbiratul umur, mudabbiratul amr itu para malaikat yang mengatur berbagai persoalan. Itu. Berbagai persoalan. Di mana malaikat mudabbiratul umur itu ada 4, yaitu malaikat Israfil, Mikail, Izrail, Jibril gitu. Itu mudabbiratul umur tuh. Jadi malaikat yang mengatur segala urusan yang dimandatkan oleh Allah kepadanya gitu. Dimandatkan kepada 4 malaikat ini. Wa qala Mujahid Lailatul Hikami. Mujahid mengatakan Lailatul Qadar itu bulan penuh hikmah gitu. Wa qila ya Lailatul Syarafi wal Admi. Menurut sebagian ulama dikatakan Lailatul Qadar itu bulan mulia dan agung. Wa qila Lailatul Doiki li doikil qada'i bi izdihamil malaikati fiha. Dan dikatakan sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu malam yang sempit karena sempitnya qada dengan sebab berdesakannya malaikat di malam itu. Jadi sempit itu karena malaikat berdesakan di Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu Lailatul Daik katanya. Waktu yang sempit untuk menentukan qada menjadi takdir itu. Jadi kalau misalkan Lailatul Qadar itu kita itu beribadah maksimal gitu ya, dari pagi baca Quran, baca sholawat, istighfar, sholat dan terus puasa sampai taraweh, witir, terus ngaji kitab dan sebagainya gitu ya. Nah itu di malam itu para malaikat itu malaikat rahmat itu berdesakan sampai Daik, Lailatul Daik, malam yang sempit karena malaikat itu akan menyampaikan ke Allah doa-doa kita, amal-amal kita di malam itu
dan lidaikil kodok juga, jadi kodoknya itu menjadi sempit. Itu nanti kodok yang akan malih rupa menjadi qadar itu bisa ditentukan itu pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau pemahaman di sini berarti Lailatul Qadar itu ya tergantung kitanya. Itu kita diisi dengan apa gitu. Kalau diisi dengan maksimalnya ibadah, ngaji dan lain sebagainya yang amal soleh, maka itu qadha yang buruk. Ya, qadha itu misalkan ada keburukan, itu bisa jadi ketika malih rupa menjadi takdir, itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Karena izdihamil malaikat itu berdesakan sampai mau memutuskan qadha menjadi qadar itu menjadi sempit gitu. Wa an Ibni Abbas annallaha yaqdi al-aqdiyata fi lailati nisfi sya'bana wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qadari hada. Dari Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya Allah itu memutus putusan gitu kan di malam separohnya Sya'ban itu kan, wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qadar, dan Allah menyerahkan keputusan itu kepada para malaikat di malam Lailatul Qadar. Hada walaisal murad, bukan berarti yang dimaksud anna takdirallahi la yahdusu illa fi tilkal lailah, bukan berarti takdir Allah itu tidak diwujudkan kecuali di malam itu, bukan. Ya, li'annahu ta'ala qaddaral maqadir fil azali qabla khalqis samawati wal ard. Karena apa? Karena Allah itu sudah menetapkan kepastian-kepastian di zaman azali sebelum menciptakan langit dan bumi. Bal al-muradu idharu tilkal maqadir lil malaikat. Bahkan yang dimaksud adalah mewujudkan takdir-takdir itu kepada bukan mewujudkan, menampakkan gitu. Yang dimaksud adalah menampakkan takdir-takdir itu kepada para malaikat. Demikian pengajian kita malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.